Oke, selamat datang teman-teman semua di channel YouTube Al-Azhar Foundation. Di sini saya akan memberikan tutorial dasar pengenalan Microsoft Office, terutama pada Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Namun, jika teman-teman ada yang menggunakan Microsoft Word 2007, kemudian 2010, 2013, dan sebagainya, itu tetap sama saja. Yang membedakan hanyalah tampilannya. Tampilan, kemudian kelengkapan dari fitur-fiturnya, kemudian tata letak dari fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi simpelnya, aplikasi Microsoft Word ini adalah untuk pengolah kata. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau fitur-fitur dasar yang paling sering digunakan atau yang sering dipakai. Nah, di sini ada blank dokumen, ada sertifikat. Jadi, di sini bisa membuat sertifikat, kemudian CV, dan lain sebagainya. Sudah ada template-nya. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan secara online juga bisa cari di sini search for online templates. Di sana teman-teman ingin mencari template sertifikat. Jadi tinggal ketik aja di sini pencarian sertifikat. Karena saya di sini tidak menggunakan jaringan. Oke. Kemudian kita klik blank dokumen ataupun dokumen kosong. Nah, ketika kita buka, ini adalah tampilan awal ketika memulai lembaran baru pada Microsoft Word. Nah, jadi sekali lagi saya akan memberikan fitur-fitur yang paling sering digunakan atau sering dipakai pada umumnya. Nah, di sini ada file, home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, help. Jadi ini adalah tab-tab yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi yang di bagian ininya ini namanya ribbon. Dia di ribbon clipboard ada item cut, copy, format painter, kemudian di ribbon font. Jadi dia ada batasnya. Ribbon font ada pengaturan tulisan, kemudian untuk mewarnai tulisan, ukuran tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian di ribbon paragraf dia ada itu pengaturan tata letak tulisan, kemudian spasi antar baris, kemudian di ribbon styles ini jarang digunakan. Kemudian di ribbon editing ini tidak terlalu sering juga, hanya saat dibutuhkan saja. Nah, jadi di sini ada insert juga sama, bagian-bagiannya ada juga. Di sini adalah ribbon-ribbonnya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Ini adalah awal kita melakukan pengerjaan dokumen ataupun tugas. Yang pertama, misalnya kita ingin mengetik sebuah kalimat saat ini kita sedang belajar Microsoft Word 2016. Nah, kalau teman-teman ingin melanjutkan kata-katanya, itu boleh dilanjutkan. Di sana Microsoft belajar Microsoft Word itu sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Nah, titik. Kemudian kalau teman-teman ingin membuat di bawahnya, tinggal tekan enter pada keyboard. Kemudian misalnya kita mari kita belajar bersama.
Oke, ini adalah contohnya saja awal. Oke, jadi di sini yang pertama itu yang saya ingin kasih tahu adalah cara memblok tulisan atau kalimat dan kata. Jadi caranya itu adalah teman-teman tinggal arahkan kursornya ini, mouse. Kalau teman-teman pakai mouse itu lebih mudah ya. Arahkan ke kalimat atau kata yang ingin diblok. Contohnya saya ingin blok semua nih. Jadi saya letakkan di sini pastinya, karena ini awalnya. Jadi tinggal tahan klik kirinya pada keyboard ataupun mouse, kemudian tahan aja, kemudian geser ke kanan. Nanti dia akan geser ke kanan dan sambil ke bawah. Nanti dia akan terblok semua. Namun jika teman-teman ingin memblok hanya beberapa kata aja, 1 atau 2 kata, teman-teman bisa arahkan. Misalnya yang ingin diblok adalah Microsoft Word. Jadi tinggal arahkan aja. Cara bloknya adalah klik Shift, tekan Shift, SHIFT pada keyboard, kemudian arahkan ke kanan pada keyboard. Di keyboard itu ada tombol arah atas, bawah, kiri, dan kanan. Tinggal ke kanan aja. Misalnya di Word, jadi itu untuk memblok hanya beberapa kata. Tapi kalau teman-teman ingin, misalnya teman-teman udah mengerjakan 10 atau 15 lembar nih, teman-teman ingin blok secara menyeluruh, jadi teman-teman nggak perlu tahan klik kiri kemudian ke kanan, kan nggak perlu. Cara cepatnya adalah teman-teman bisa tekan CTRL plus ke keyboard A. Jadi dia akan terblok semua, mau berapapun itu halamannya. Misalnya mau 20 halaman, ya semua akan terblok. Kalau tekan CTRL plus A. Nah, kita akan mengenal fitur-fitur dasarnya. Yang pertama dari home. Nah, di sini di clipboard ini jarang dipakai ya. Ini kalau copy itu nanti copy itu seperti ini. Tekan copy, ya. Kemudian teman-teman bisa pastekan kata yang ingin copy. Nah, copy paste, salin. Nah, itu dia tadi fungsinya. Tapi kalau di cut itu dia seperti ini. Misalnya kita cut, baru kita salin di sini CTRL V. Jadi dia paste. Ataupun ada sini tulisan paste. Nah, itu untuk salin dan tempel kalimat. Oke, itu jarang digunakan ya, hanya saat dibutuhkan saja. Kemudian yang paling sering digunakan itu adalah ini paling sering. Nah, teman-teman ini untuk merubah jenis tulisannya. Kalau dia format penulisan yang formal itu adalah Times New Roman. Nah, teman-teman bisa pilih Times Roman ataupun ketikan di sini Times New Roman. Itu yang paling sering digunakan. Tinggal klik aja. Dia akan berubah jenis tulisan menjadi Times Roman. Nah, kemudian di sebelahnya ada font size, ukuran. Nah, jadi di sini sesuaikan aja teman-teman lagi mengerjakan apa. Misalnya kalau surat lamaran pekerjaan itu dia biasanya 12. Dan makalah skripsi itu biasanya 12. Jadi ini kondisional ya. Jadi kalau misalnya ada aturan, entah ada teman-teman lagi mengerjakan makalah atau skripsi, ukurannya disuruh 14 ya 14, kalau 12 12. Tapi paling sering dia 12. Nah, kalau di sebelahnya ini sama increase font size. Kalau yang ini untuk
ukurannya lebih besar, kalau ini ukurannya lebih kecil. Contoh, kita klik, nah dia akan lebih besar 14, 16, 18. Nah, kalau kita ingin kembalikan ya tinggal kecilkan aja 14, 12. Jadi teman-teman ya, yang perlu diingat kalau misalnya teman-teman ingin mengedit sebuah kalimat atau kata, jangan lupa untuk di blok dulu. Baru diubah sesuai yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada bold. Ini untuk menebalkan tulisan. Nah, karena teman-teman ingin menebalkan semuanya nih. Nah, saya contohkan semuanya lah. Tinggal blok yang ingin diubah, kemudian tekan atau klik B, bold. Nah, dia akan berubah menjadi tebal. Nah, oke. Kemudian di sebelahnya ada italic, membuat tulisan miring. Nah, jadi ketika kita klik, tulisan tersebut akan miring. Nah, penggunaan tulisan miring ini biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa yang ilmiah atau bahasa Inggris. Nah, itu biasanya dimiringkan tulisannya. Contoh, kita ingin memiringkan Microsoft Word. Nah, ini kan awalnya udah miring. Contoh, kita ingin Microsoft Word yang tulisan miring. Jadi tinggal klik aja italic. Nah, kalau mau mengembalikannya teman-teman tinggal klik lagi. Nah, itu dia. Jadi fungsinya adalah untuk memiringkan tulisan. Nah, yang di sebelahnya itu dia ada underline. Itu untuk membuat garis bawah. Nah, jika teman-teman ingin menggarisbawahi sebuah kata yang penting, itu dia klik underline. Nah, untuk mengembalikannya tinggal kita klik kembali. Oke. Kalau yang di sebelahnya ini yang ada apa namanya nih ya, coretan di tengah ya. Nah, di tengah itu biasanya untuk misalnya ada bahasa tulisannya lulus atau tidak lulus. Nah, jadi untuk mencoretnya itu dari sini. Misalnya dia dikategorikan lulus, berarti yang kita coret adalah tidak lulus. Ini namanya strike through. Nah, jadi tinggal kita klik, nah dia akan otomatis tercoret. Nah, kemudian ini fungsinya biasanya lebih ke matematika ya teman-teman ya. Contoh, ini kan X, kemudian di bawahnya ada 2, atau misalnya di atasnya ada 2. Contoh, tulis misalnya 2. Loh, ini kalau misalnya ingin kembalikan, jangan lupa ini. Oke, 2. Kalau misalnya ingin membuat yang satu lagi adalah 2-nya di bawah, tinggal kita klik aja di sini. Nah, dia akan di bawah. Kemudian spasi, kembalikan lagi. Kemudian kalau misalnya 2 pangkat 2, tinggal kita tekan 2. Kemudian kita klik, jangan lupa diklik, kemudian pangkat 2. Ini lebih ke matematika. Oke. Kemudian kita blok. Kalau ini namanya text effects. Nah, jadi dia membuat tulisan itu jadi berefek atau dia gaya. Nah, jadi banyak ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat daftar menu makanan, kemudian mendesain poster, spanduk, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sebelahnya nih, dia ini namanya text highlight color. Dia untuk mewarnai latar belakang dari tulisan. Nah, sekarang kita buat hijau, kita berubah hijau. Kemudian di sebelahnya ini baru font color, dia untuk mewarnai tulisannya, misalnya merah. Oh maaf ya, belum diblok ya, jangan lupa diblok. Sana merah, jadi tinggal kita buat merah. Kalau ingin mengembalikannya, tinggal kita blok, kembalikan aja ke automatic. Kemudian ini kita buat no color. Nah,
Kemudian kalau yang ini change chess. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Kita blok. Nah, yang pertama sentence change. Nah, ini adalah membuat tulisan yang awalnya saja huruf besar. Nah, jadi kalimat dia yang awalnya saja huruf besar. Misalnya saat ini kita belajar Microsoft Word 2016. Nah, jadinya ini aja yang huruf besar. Kenapa ini huruf besar? Ini memang kita buat tadi huruf besar, tidak huruf kecil. Nah, kemudian yang keduanya ada lower case. Ini dia lebih ke huruf kecil semua. Kalau teman-teman perhatikan ini dia lebih ke huruf kecil semua. Jadi ketika kita klik lower case, nah dia akan berubah kecil semua hurufnya. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kemudian upper case. Nah, ini kebalikan dari yang huruf kecil tadi. Dia akan berubah menjadi huruf kapital semua. Nah, dia fungsinya jika teman-teman sudah terlanjur mengetik, jadi teman-teman nggak perlu menghapus dan mengulanginya lagi. Jadi tinggal dari sini aja, tinggal edit kata atau kalimat yang ingin diubah. Apakah huruf besar atau huruf kecil, dan lain sebagainya. Kemudian ini capitalize each word. Nah, ini setiap kata yang awalannya huruf besar. Contoh, saat, dia S-nya aja besar. Kemudian ini I-nya aja besar. Kemudian kalau yang bawahnya kebalikannya, dia yang awal katanya aja huruf kecil. Jadi selebihnya huruf besar. Nah, itulah fungsinya. Ini cuma jarang dipakai ya teman-teman ya. Nah, kita kembalikan huruf kecil semua aja. Nah, kemudian kita ke paragraf. Nah, ini paling sering digunakan juga. Contoh, di sini ada like left. Ini untuk membuat tulisan rata kiri saja. Jadi, hanya rata kiri. Jadi, rata kanan ini, maaf, jadi yang di sebelah kanan ini dia nggak rata. Dia seperti ini gambarannya. Dia mungkin kalau dia katanya ada yang panjang, nanti yang kedua pendek, yang ketiga panjang. Nah, itu. Kemudian ini untuk rata tengah, center. Nah, ini jika teman-teman ini bisa digunakan untuk judul ya, judul ataupun bab. Nah, jadi disesuaikan aja. Kemudian yang ketiga ini untuk rata kanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika teman-teman membuat surat lamaran. Contoh, surat lamaran itu kan ada tempat penulisan dan tanggal penulisan. Contohnya, Medan, 26 Maret 2022. Oke, nah ini dia rata kanan fungsinya. Kalau untuk kembalikannya lagi, ya teman-teman tinggal pilih ini boleh, pilih ini pun boleh. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah memang format yang paling sering digunakan. Dia justify. Dia untuk rata kiri dan rata kanan. Jadi kita klik, di baris pertama dia akan rata dengan baris kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi itu dia fungsinya teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya ada namanya line and paragraph spacing. Artinya spasi antar paragraf. Ini sangat penting juga. Tapi teman-teman perlu perhatikan ketika ingin mengubah spasi paragrafnya, teman-teman harus meremove-kannya dulu ketika ada tulisan remove. Jadi pastikan dua-dua ini tulisannya add. Jadi kita klik remove, kemudian dia harus dua-dua add dulu. Kalau nggak kita klik remove, dia nggak akan berfungsi. Ada paragraf spasi ini yang kita atur nanti. Nah, ini sesuaikan aja ya teman-teman ya, kondisional. Misalnya kalau misalnya makalah, skripsi itu 1,5. Tergantung dari aturan yang berlaku. Kemudian kalau misalnya surat lamaran itu misalnya 1,15. Nah, ini untuk mengatur paragraf spasinya. Oke, spasi antar paragraf. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian fungsi dari ini
Oke. Ini adalah bullets. Yang sebelahnya adalah numbering. Dia nomor, kalau yang ini lebih ke simbol. Contohnya apa? Misalnya dia lebih ke, kalau misalnya ada daftar nama gitu kan. Misalnya daftar nama peserta yang lulus. Yang pertama misalnya biologi, kemudian fisika, kemudian kimia. Fungsinya adalah ketika kita ini blok, kemudian kita pilih bullet ini. Nah, ini teman-teman tinggal sesuaikan aja. Mau yang model bulat, mau yang model peta, atau yang model ini pun boleh. Jadi sesuaikan aja. Atau misalnya kalau mau menggunakan nomor boleh 1. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang sebelahnya ini fungsinya, misalnya 1 ini dia nanti punya bagian lagi, dia punya sub item. Misalnya menggunakan A. Nah, sana biologi, nah, namanya siapa? Adi. Kemudian kita tekan enter, Yudi. Nah, kenapa seharusnya ini kan harus rata dengan kata biologi atau huruf B. Nah, untuk meratakannya, teman-teman blok. Nah, inilah fungsi dari yang ada di ruler ini. Ini ada yang atas dan ada yang bawah. Jadi fungsinya adalah ketika kita geser, sama ratakan aja. Misalnya kita 1 atau berada di 1 pun boleh. Berada di 1. Ini kita geser. Ini untuk menggeser katanya. Misalnya di 1,5-nya. Ini di 1-nya. Kemudian supaya dia sama. Ini biologi. Kita geser. Misalnya di sini. Jadi ini batasannya yang abu-abu untuk batas tulisnya. Ini kita buat 1 tadi ya. Nah, jadi lebih rapi ya teman-teman ya. Lebih ini jadi sama. Ataupun kalau ininya mau dimajukan sedikit nggak apa-apa. Fisika, kimia ini kan nggak sama. Kita samakan. Tadi di sini letaknya di, kalau yang bawah dia di 1. Jadi inilah fungsinya ruler. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian kalau ini dia shading, ya hampir sama sih, dia mewarnai juga. Sama. Oke, kalau ini dia border, dia untuk membuat tabel di kotak, membuat kotak. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian sini di style sini, di ribbon style ini jarang digunakan. Kemudian define ini, find ini artinya untuk mencari kata. Contohnya teman-teman ini udah mengetik nih 15 halaman. Misalnya teman-teman ingin mencari kata kunci word. Dia akan di kuning, di blok warna kuning, tapi ini untuk menandakan kata yang teman-teman cari aja. Jadi dia bukan untuk mewarnainya. Ya. Ini hanya untuk mencari aja, memudahkan teman-teman sekalian kata yang ingin dicari. Beda kalau dengan replace. Replace ini dia untuk mengubah. Contoh, di sini kan ada kata word. Kemudian word. Kita ingin mengubah kata word. Jadi kata apa contohnya? Excel. Jadi ketika teman-teman sudah mengetik banyak halaman, ada yang salah, dan teman-teman susah mencarinya, menggunakan replace kalau ada misalnya ingin diubah. Misalnya word, tinggal kita ubah menjadi Excel. Kemudian kita klik replace all. Oke, baru close kalau sudah selesai. Misalnya kayak membuat adalah ingin diganti
jadi merupakan. Nah, bisa juga ya teman-teman ya. Kemudian tinggal replace all di kondisional. Nah, ini untuk mengclosekannya tanda silang aja. Oke. Kemudian di insert. Insert ini ada beberapa juga yang memang jarang digunakan. Kalau ini tabel dia biasanya untuk membuat bisa daftar nama karyawan ataupun daftar nama siswa ataupun laporan keuangan. Nah, jadi di Word ini juga bisa kita gunakan. Kemudian pictures untuk masukkan gambar, kemudian online pictures untuk mengambil gambar secara online. Shapes ini biasanya untuk membuat suatu struktur organisasi, ataupun membuat daftar menu makanan, kemudian poster. Nah, di sini dia menggunakan shapes. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan buat tutorialnya untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian di desain ini jarang dipakai juga, watermark, back color, ini jarang digunakan, cuma nanti kita pelajari juga nanti ini. Back borders di pertemuan selanjutnya. Kemudian di layout, backlight. Nah, ini yang paling penting juga. Yang pertama di ribbon pack setupnya itu ada size, jadi ukuran kertas. Pakai A4, A4 ini kan lebih pendek dan lebih kecil. Kemudian letter dan legal yang paling sering digunakan. Jadi kondisikan aja kalau misalnya disuruh letter ya kita klik letter, kalau misalnya A4 A4. Nah, kemudian kolom sini dia untuk membuat tersentuh jadi bentuk. Misalnya kalau satu kolom ya hanya satu aja dia, dari kiri ke kanan sampai habis. Misalnya dua kolom dia misalnya dari kiri sampai sini. Nah, habiskan dulu yang sebelah kiri baru nanti sebelah kanan dan selanjutnya. Kemudian untuk mengatur marginnya bagaimana biar supaya mudah. Margin ukuran atas, kiri, kanan, dan bawah itu sangat mudah. Tinggal teman-teman klik tanda panah yang di bawah ini, klik, kemudian atur saja. Nah, ini kondisional juga, sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Misalnya kalau mengerjakan skripsi itu sudah ada aturannya ya. Contohnya kita buat sini 2 cm, cm. Nah, orientation. Nah, ini ada portrait dan landscape. Dia portrait ini biasanya digunakan untuk ya laporan, kemudian buat apalagi surat lamaran. Tapi kalau landscape ini lebih sering untuk membuat sertifikat atau piagam karena letaknya harus lebar dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini untuk mengatur orientasi kertasnya. Jadi teman-teman kalau membuat sertifikat ya buat landscape. Kalau membuat surat lamaran ya buat portrait. Nah, oke, tinggal kita okekan. Nah, kalau yang lain tadi tidak terlalu perlu diatur kali kayak paper. Nah, ini kalau misalnya custom ini kayak ibaratnya teman-teman beli kertas biasanya legal atau letter A4 itu ukurannya custom sih. Tinggal sesuaikan aja nanti situ ada ukurannya. Oke, kemudian di reference ini tidak terlalu kita bahas. Kemudian di my link juga tidak terlalu kita bahas juga. Ini untuk yang sudah mahir ya menggunakan. Nah, kalau di view ini ya hanya di saat ada masalah aja digunakan. Contoh, jika teman-teman rulersnya ini namanya rulers hilang. Kalau hilang ya dia artinya nggak terchecklist gini dia. Jadi kalau misalnya ingin mengembalikan rulernya, tinggal klik aja. Kalau grid lines ini dia seperti ini, dia kotak-kotak. Kalau misalnya ada nanti masalah pertama buka Word, dia tampilan kotak-kotak. Nah, jadi untuk menghilangkannya, dia ada di menu View, kemudian Grid Lines. Nah, ini navigation
Find ini dia untuk mencari tadi, find dan replace. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau di bawah ini pack 1 of 1 ini artinya pack pertama dari satu halaman. Jadi dia 1 dari 1. Kemudian jika teman-teman untuk tampilannya ingin dibesarkan, di sini tinggal ini zoom out dan ini zoom in. Jadi kita ada tambah ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil ya. Kecil. Jadi jangan panik kalau misalnya ada tampilannya seperti ini. Jadi tinggal teman-teman klik aja di sini. Ini dia. Oke, teman-teman. Oke, untuk cara menyimpan dokumennya, itu saya menggunakan handphone ya, karena kalau saya buat tutorialnya di sini, file explore-nya itu nggak kelihatan. Jadi sengaja saya potong dengan menggunakan handphone, karena saya di sini untuk capture-nya dia tidak menggunakan aplikasi. Oke, teman-teman bisa lihat video berikut ini. Oke, jadi cara menyimpannya adalah di sini dia ada menu file, kemudian klik save. Nah, jadi ini kalau new dia untuk membuat dokumen baru, kemudian kalau open untuk membuka file yang sudah kita simpan atau sudah kita kerjakan, dan ini kita save untuk menyimpan file. Kemudian ada print, share, and export. Save, kemudian browser. Tinggal pilih aja teman-teman mau di mana, mau di dokumen, mau di download, mau di data D dan lain sebagainya. Contohnya di dokumen. Kalau langsung kita simpan ya dia akan tersimpan di luar. Namun kalau misalnya ingin membuat folder di dokumen ini, misalnya kita buat foldernya adalah belajar office. Coba dulu foldernya belajar office. Nah, tekan enter. Oke, kemudian kita buka foldernya. Kita buat namanya di sini. Nah, misalnya Word. Oke, baru kita simpan. Jadi dia tersimpan di dokumen, kemudian di folder belajar office, kemudian namanya Word. Save. Jadi itu untuk cara menyimpannya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komentar, and subscribe.